Sebentar, sebentar. Ini tadi saya sholat dulu sebentar ya. Recording in progress. Oke, teman-teman semuanya ya. Ini kita masuk di pertemuan ke-6 untuk kelas besar. Jadi kita akan banyak berdiskusi tentang pemodelan data dan data preparation, data validasi, sama pemodelan data. Ya. Nah, kalau kita membahas tentang data preparation, itu adalah tahapan sebelum kita melakukan yang namanya analisis data itu sendiri, gitu ya. Dan pemodelan itu berarti kita membangun sebuah apa namanya pola analisa yang tepat gitu di dalam analisa data itu. Kemudian kalau di dalam data analis ataupun di dalam data science itu maupun business intelligence itu polanya itu semua sama. Pasti kita juga mulai dari yang namanya data preparation, kemudian data validation gitu ya, sampai yang paling akhir itu adalah membangun sebuah pemodelan data itu sendiri. Nah, kita memahami ya bahwa dalam konteks data itu pasti start di awal itu adalah data collection atau mungkin kita bisa menyebutnya sebagai pengumpulan data. Data itu sumbernya dari mana saja? Kalau kita bilang dari sumber data itu banyak. Anda bisa mengambil misalkan sumber data dari, oh ya kemarin kan kita banyak mengumpulkan apa teknik pengumpulan data ya. Misalkan kita ambil data dari Kaggle, kemudian data scraping dari apa itu web,
ada juga pengumpulan data yang misalkan kita ambil dari data transaksi melalui aplikasi gitu kan. Nah, itu kalau kita melakukan crawling data, itu pasti juga memerlukan yang namanya API atau yang disebut sebagai pola sistem database. Kemudian yang berikutnya itu adalah data preparation. Nah, di dalam data preparation itu mencakup ada proses cleaning. Kalau dalam engineering itu kita ada yang namanya sebagai pengintegrasian dari data itu tadi. Nah, kalau validation itu berarti mengecek integritas data atau kita mengecek dari data yang sudah dibuat. Biasanya data validasi itu, kalau teman-teman misalkan data itu bersumber dari data transaksi digital, itu biasanya polanya bisa lebih, data validasi itu lebih mudah dilakukan sebetulnya. Kenapa? Karena data validasi biasanya dia hanya memastikan mana yang tergolong dalam data persentase, mana yang masuk tergolong dalam data numerik general, ataupun mana yang tergolong ke dalam katakanlah data desimal dan lain sebagainya. Itu ada di dalam validasi. Nah, data validation itu kalau di survei itu sebetulnya juga mirip kayak data ini apa tabulasi. Jadi pola data tabulasi itu kan adalah untuk menarik data yang berasal dari data survei, kita ambil datanya, terus kemudian kita clearkan data itu tidak kita harus memastikan bahwa data itu tidak ada data yang error. Ketika masuk pengecekan terhadap data error itu tadi, itulah yang disebut sebagai validasi. Nah, dalam mapping validasi, kalau dalam data survei, teman-teman tentang data adalah apa klasifikasian data ya pada data validasi itu kita harus memastikan banyak hal. Pertama, data itu tergolong dalam 4 kategori Noir itu misalkan. Noir itu apa? N itu berarti nominal. Mana yang masuk dalam data nominal? I interval. Yang masuk ke dalam data interval yang mana? Terus kemudian O ordinal, baru kemudian ada data rasio. Nah, kita klasifikasikan dulu dengan berdasarkan jenis. Nah, setelah kita mengklasifikasikan berdasarkan dari data jenis itu, baru kita mengecek apakah data itu error atau tidak, gitu kan. Nah, kalau sudah dilakukan klasifikasi, kita masih boleh melakukan proses cleaning data. Ketika kalau memang data itu masih ada data yang error. Tapi sebetulnya ketika data itu baru kita tarik lah, anggap aja dari Google Form, itu sebetulnya sudah bisa kita langsung lakukan cleaning. Pengecekan cleaning. Tapi kalau mau dilakukan pengecekan kembali, setelah data itu diklasifikasi dengan berdasarkan pada jenis data, maka kita bisa melakukan cleaning ulang atau pengecekan kali aja ada data yang error atau data yang hilang. Nah, di dalam validation itu juga bisa melakukan yang namanya proses missing value atau pengecekan terhadap nilai data yang hilang. Itu dalam missing value. Nah, baru setelah semua proses itu selesai, barulah kita membangun ke dalam modeling data. Nanti teman-teman yang kelas kecil sama saya, nanti minggu depan kita praktek modeling. Nah, di dalam modeling itu biasanya lebih ke ranah analisis data. Kalau waktunya sempat, kita bisa belajar tentang visualisasi sekalian. Kalau waktunya sempat, ya. Tapi kalau nggak sempat ya modelingnya dulu. Nah, nanti kita akan coba untuk melakukan pengecekan data cleaning itu lagi, ya. Baru setelah itu ke data validasi. Nah, termasuk nanti kita juga akan melakukan pengetesan terhadap nilai variance data. Kalau variance itu sebetulnya sederhana. Kalau teman-teman variance itu sebetulnya lebih kepada data itu pada data real atau yang unreal. Kalau pada data yang real itu data fakta. Kalau unreal itu berarti ada kemungkinan data itu fakta tapi ada proses rekayasa yang dibangun. Dalam modeling itu disebut dengan training algorithm atau kita melakukan training data. Di AI dulu kalau dulu kita untuk melakukan training data melalui machine learning itu kan kita membangun sebuah sistem atau kita memasukkan sistem dengan multi format. Tapi kalau sekarang dengan polanya AI itu data training itu sudah bisa dilakukan melalui proses prompting. ChatGPT itu pertama kali muncul itu trainingnya belum bisa dilakukan dengan pola prompting, masih harus dilakukan proses apa namanya training melalui machine learning awal, masih machine learning di tahap awal. Tapi kalau sekarang data prompting itu melalui prompting itu kita bisa membangun sebuah data latih atau data training. Sehingga kalau kita lihat AI yang sekarang ya, itu proses proses menangkap data itu jauh lebih cepat, bisa
bisa 50 kali lebih cepat ketika pertama kali ChatGPT itu dibuat. Sehingga sekarang orang memasukkan prompting apapun ke dalam chat, maka itu bisa tersimpan sebagai database-nya AI itu sendiri. Satu prompting dalam satu kata, satu kalimat itu akan menyimpan kata dalam jumlah yang besar dan itu bisa digunakan di berbagai eh, apa namanya operasional kerja. Nah, baru yang terakhir adalah evaluation, mengevaluasi dari hasil pemodelan data. Makanya kan saya juga masih apa namanya karena ini kan pembelajaran ini kan sebetulnya juga banyak ya terkait dengan modeling. Makanya kalau sempat minggu depan ya sekalian visualisasi. Tapi kalau belum sempat ya kita berarti masih belajar di tahap pemodelan itu sampai pada mengevaluasi model. Model itu harus dievaluasi. Kenapa? Karena bisa jadi ada tipe data atau karakteristik data yang tidak sesuai dengan model dengan sistem link atau linear yang atau sistem link yang lain itu khawatirnya data tidak terkoneksi atau data tidak terintegrasi dengan bagus, maka hasilnya itu bisa jadi salah. Karena kalau kita dalam pemodelan data ini, kita nggak lagi pakai metode analisa yang lama. Contohnya misalkan kita data modeling, bisa saja kalau Anda data modeling pakai Excel ya bisa aja. Atau Anda mau pakai data modeling dengan menggunakan apa itu namanya SPSS gitu. Bisa saja. Tapi itu kelemahannya banyak. Kenapa? Karena agak susah kita untuk menginterkoneksikan antara satu paket data dengan paket data yang lain. Makanya disarankan di dalam pemodelan data itu harus dilakukan yang namanya proses integrasi di dalam pergudangan data itu sendiri. Kalau kalau Anda belajar data warehouse secara khusus kan nanti dengan Pak Dudu ya kalau nggak salah nantinya ya apa namanya di semester 6 itu nanti dengan Pak Dudu itu. Tapi kalau kita dalam basic pemodelan itu sebetulnya kita sudah menyimpan apa namanya berbagai macam ini paket data itu yang nanti kita akan rangkai atau kita koneksikan satu dengan yang lain. Makanya nanti pembelajaran yang saya lakukan ini ya itu kalau sebelumnya kan orang lebih banyak kan pakai Python atau R gitu ya. Kalau ini nanti saya pakai Nine. Akan lebih mudah kita pemodelan menggunakan Nine gitu kan. Kalau barang sejenis ya kayak Orange gitu juga nggak apa-apa. Nah, makanya kita dalam konteks di dalam persiapan data itu proses persiapan data itu memang menghabiskan rata-rata 80%. Bahkan saya belajar, bahkan kita sudah praktek tentang persiapan data saja, ini sudah 3 pertemuan itu kalau dihitung sama sekarang itu. Yang satu kelas kecil itu sama yang sama saya itu teman-teman sudah dari pertemuan keempat itu sudah belajar tentang data preparation. Kemarin preparation lagi, hari ini kita masih belajar tentang preparation. Karena tahapannya itu banyak, karena tahapannya itu sebetulnya tahapannya nggak banyak, tapi kalau kita berhadapan dengan data yang besar, maka cara mengorganisasinya itu pun juga wasting time banget, gitu kan. Makanya proses pengumpulan data, pembersihan data, organize data itu sebetulnya adalah proses yang tahapannya nggak banyak, tapi itu kalau Anda dihadapkan dengan data besar atau big data, Anda harus cross check itu satu persatu. Makanya saya kalau biasanya kalau ngajar big data itu betul-betul nggak yang benar-benar data big banget itu enggak, karena saya yakin wasting time banget itu. Jadi biasanya kalau saya kalau misalkan ini ya kayak kayak ngajar teman-teman gitu ya, pakai big data paling jumlah data antara 200 sampai 300 atau 500. Tapi kalau sampai data itu sudah jumlahnya 1000, bisa kelengar kita kalau ngadepin dengan 1000 data. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa terlalu 100% mengandalkan mesin. Contohnya proses cleaning, Anda pakai Open Refine misalkan. Tapi kan harus dilakukan cross check ulang. Karena kalau Anda tidak melakukan cross check ulang terhadap data yang sudah Anda bersihkan tadi, bisa jadi ada data lagi yang miss. Contoh di media sosial yang harus di cleaning itu apa? Data emotion, emoji itu harus 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 dihilangkan karena itu tidak karena itu mengganggu sistem algoritma, cara kerja algoritma. Apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan analisis sentimen misalkan. Dalam analisa sentimen itu, ya kan, yang sebagai emote detector itu akan menjadikan default ini apa namanya fault system. Jadi bisa menyebabkan yang namanya kegagalan sistem ketika melakukan proses analisis. Bukan merusak ya, bukan merusak sistem. Jadi sistem itu
dia bisa membaca kata huruf gitu ya, barisan kata huruf, kemudian dia juga bisa membaca barisan angka, habis gitu melihat apa interkoneksi integrasi angka apa algoritma dalam logika angka satu dengan angka yang lain. Tiba-tiba ada emot di situ, sistemnya terganggu. Makanya orang-orang kalau analisa itu biasanya yang harus di-cleaning betul itu adalah data emoji itu atau data emot itu. Nah kalau misalkan Pak dalam satu komentar isinya emot semua, ya terpaksa harus di failed, apa namanya, harus dianggap gagal. Karena data itu berarti sebagai data yang sudah tidak kredibel, itu harus dihapuskan. Makanya 20% waktu yang digunakan membangun model dan analisis mendalam itu, ya itu waktu yang sebetulnya mepet. Atau kita hanya memiliki kesempatan itu kecil. Karena 80% preparation itu memang harus betul-betul apa ya, detail. Tapi nanti saya usahakan teman-teman tidak menggunakan data yang benar-benar besar banget, enggak. Pakai data yang ringkas saja, yang misalkan angkanya di atas rata-rata ya, di angka 100, 200, atau 500 gitu ya. Ya maksimal 1000 lah. Tapi Anda nanti ngadepin data 1000 pun juga pasti kebuang waktunya pasti banyak. Nah, makanya di situ penting di dalam data cleaning itu ya ada yang namanya handling missing values atau menghapus baris kosong atau melakukan imputasi. Nanti tolok ukur ya itu berdasarkan nilai mean atau dengan berdasarkan pada nilai median, ya kan. Terus habis gitu removing duplicate gitu kan. Apa namanya, menghapus adanya duplikasi data-data yang apa misalkan ada penamaan yang sama, itu kan, penamaan yang sama, gini, maaf, ada penamaan yang berbeda, tapi ternyata datanya sama, gitu kan. Contohnya apa? Contohnya, misalkan ada Radita Gora, ada Radita G atau R Gora, padahal orangnya sama, ya kan. Terus misalkan datanya adalah Radita Gora mendapatkan ini apa namanya, eh, melakukan transaksi pembelian barang senilai 2 juta. Ergora mendapatkan 2 juta, ya kan? Radita G mendapatkan 2 juta. Padahal datanya itu sama, usianya sama, ini sama, semuanya sama, hanya penamaannya yang berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai duplicates. Maka kalau kita mendapatkan data yang seperti itu, kita harus remove, ya kan? Tapi biasanya bukan di remove sih, diintegrasikan dalam satu nama. Bukan ini ya, bukan merging ya, beda ya. Kita tidak melakukan merge di situ. Tapi kalau data itu sama, maka harus dilakukan merge. Tapi kalau misalkan namanya sama, tapi jenis data berbeda, berarti ya kita harus eh, tetap melakukan yang namanya pemisahan berdasarkan data walaupun namanya sama. Baru setelah itu structural correction, memperbaiki konsistensi penamaan Jakarta atau JKT ya sama, Radita Gora, R Gora, apa namanya, Radita G gitu. Ya harus harus satu nama. Jadi kalau satu nama namanya siapa? Radita Gora. Ya udah gitu doang, ya kan. Misalkan namanya adalah Muhammad Taufik. Ada Muhammad Taufik, ada M Taufik, ada Muhammad T gitu misalkan. Maka penamaan aslinya apa? Muhammad Taufik. Ya udah semuanya harus jadikan sebagai Muhammad Taufik itu tadi. Proses data cleaning itu sebetulnya nggak hanya berlaku di dalam data kuantitatif saja, teman-teman. Dalam kualitatif itu sebenarnya perlu dilakukan cleaning, terutama apa? Transkripsi. Transkripsi wawancara. Orang kalau wawancara kan kadang-kadang ada kata-kata hehehe apalah gitu kan. Atau misalkan oh apa gitu. Itu harus kita clean karena itu akan mengganggu proses analisa data baik itu secara manual ataupun secara automation. Nah, makanya dalam cleaning itu bukan proses hanya secara eksklusif ada di dalam kuantitatif atau data science aja, tapi dalam data-data kualitatif, wawancara, transkripsi wawancara itu semuanya harus di cleaning. Makanya dalam transformasi atau dalam skalasi data itu ada perhitungan terhadap min max scaling gitu ya, penilaian pada rentang 0 hingga 1, algoritma berbasis jarak. Yang paling mudah di dalam min max scaling itu kalau kita menggunakan pola data Goodman. Kemudian standarisasi, mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi itu nilai Z-score. Nanti kalau teman-teman pakai NIME itu kan udah nanti untuk apa namanya mencari nilai ini kan. Apalagi zaman sekarang ya teman-teman, kalau
pakai name atau pakai apa range atau misalkan langsung pakai apa nilai R gitu kan, itu kan sebetulnya bisa langsung keluar nilai mean, median, deviance itu semuanya akan keluar. Tinggal Anda paham atau enggak, ya kan? Artinya mean itu apa? Bukan mean itu bukan makna loh, bukan ya. Tapi dalam konteks mean itu atau mean itu adalah nilai kecenderungan. Tapi kalau median itu berarti ada kecenderungan atau ada nilai keberpihakan. Kalau kita bicara ada skewness and kurtosis, itu berarti ada pergeseran dari kecenderungan tadi itu entah itu bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan, gitu kan. Nah, itu pada nilai itu. Makanya teman-teman sebetulnya bukan soal berhitung ya, tapi Anda harus paham mean, median, deviance, skewness, kurtosis gitu kan. Nah, nanti kalau kita masuk pada nilai, misalkan bagaimana kita menghitung nilai apa namanya scaling antara 0 sampai 1 gitu kan. Nah, itu berapa cara menghitungnya? Bukan cara menghitung, tapi bagaimana membaca logika dari hasil perhitungan itu tadi. Kalau teman-teman kalau belajar statistik sebetulnya udah nggak musim namanya hitung-hitungan. Tapi kalau statistik itu lebih orientednya lebih kepada logika berpikir variabelnya ini tadi. Nah, kemudian ada encoding atau one hot encoding atau pelabelan. Nah, encoding pada data itu harus membuat namanya kategorisasi atau kategorical supaya nantinya itu dapat diproses dengan menggunakan algoritma itu tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa nanti bisa bisa praktek ya pakai Orange atau pakai Nine. Tapi ini nanti saya simulasinya pakai Nine untuk di kelas saya ya. Alamatnya lupa saya. Nine.com kayaknya. Nah itu. Nah, kemudian ini ada dalam feature engineering ya. Jadi menciptakan nilai baru. Jadi misalkan seni memilih memodifikasi variabel mentah menjadi fitur untuk meningkatkan predictive model gitu. Jadi ekstraksi hari, bulan, tahun. Agregasi itu mengukur nilai rata-rata transaksi per user. Terus habis itu ada perkalian dari dua variabel nilai korelasi. Nah, itu juga termasuk gitu ya. Nah, baru setelah itu ada teknik penanganan dari missing data itu sendiri. Gitu ya. Dalam missing data itu ada deletion, menghapus baris atau kolom yang hilang. Data yang hilang itu diupayakan, nah tergantung nilai koefisien yang teman-teman gunakan. Data hilang itu, kalau Anda menggunakan koefisien 95%, sementara kita mengharapkan full data prediktif mencapai 100, nilai toleransi 95%, itu berarti berapa maksimal data yang boleh miss? Yaitu adalah 100 dikurangi 95. Berarti kan 5, kan gitu kan. Nah, 5 itu sebagai prediktif nilai 0,05, berarti 5%. Maka nilai missing itu tidak boleh melebihi 5% kalau koefisien Anda 95%. Kemudian imputasi pada nilai min, median, modus. Ya, ini modus ini bukan modus gombali cewek loh ya, atau gombali cowok, bukan ya. Tapi dalam konteks apa namanya nilai modus itu artinya menilai yang cukup menonjol, faktor numerik yang cukup menonjol. Nah, itu hanya berlaku pada data yang berdistribusi normal. Prediktif atau kita bisa menyebutnya sebagai prediktif itu forecast ya. Jadi menggunakan model ML. Ini bukan Mobile Legend ya, ML itu ya, tapi machine learning dalam memprediksi nilai. Baru setelah itu ada data kompleks atau hubungan antar fitur yang kuat. Jadi pengembangan pada data itu sendiri. Nah, itu dalam penanganan missing data. Nah, baru kita melihat pada validasi. Pertama, seberapa dekat data itu dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Misalkan data pendidikan, pengangguran, gitu ya. Terus kita mengukur kelengkapan, apakah semua atribut wajib terisi ya, sudah penuh atau bagaimana. Baru yang terakhir adalah mengukur ketepatan waktu. Data itu masih relevan atau justru berdasarkan pada timestamps-nya itu sudah tidak berlaku, timeline-nya juga tidak up to date. Nah itu ya, itu kalau kita dalam validasi itu memperhatikan dari aspek apa namanya masing-masing kolom datasetnya. Nah ini, sumber error umum pada data 40% itu kecenderungannya hilang
data itu hilang. Tapi kalau zaman sekarang missing value itu sebenarnya bisa dihandle kalau kita survei pakai Google Form itu contohnya. Kedua adalah data transaction. Digital data transaction itu biasanya lebih bisa meminimalisir missing data. Kalau survei zaman dulu masih pakai kuesioner, itu sering missing data itu. Saya itu termasuk dulu yang paling kewalahan sampai muntah-muntah saya ngurusin masalah missing data itu. Nah, tapi kalau sekarang dengan pola digital system, kayaknya nggak agak susah kita untuk missing data itu. Terus habis itu 30% pada format inkonsisten. Ada format yang tidak konsisten terhadap format data. Habis itu ada outliers atau anomali. Ada data-data yang rada asing. Anomali itu bukan penampakan hantu loh ya teman-teman ya. Anomali itu misalkan ada angka, katakanlah rate angka itu adalah 1 sampai 5. Tapi tiba-tiba muncullah angka 0 atau 6. Maka itu disebut sebagai anomali. Baru duplikat record gitu ya. Jadi ada angka yang serupa, duplikat ya. Itu angka yang serupa, angka yang sama atau nilai yang sama, tapi bukan data ini nggak berlaku bagi data survei ya. Karena kalau survei diukur duplikat ya semuanya juga duplikat. Semuanya pasti angkanya sama. Tapi kalau pada data yang sifatnya adalah data customer, data audience itu, nah itu baru kita bisa ngecek pada data duplikat records-nya itu tadi. Nah, makanya mendeteksi dari anomali statistik itu yang memastikan bahwa data itu mengikuti distribusi yang diharapkan. Jadi mayoritas data pada Z-score itu paling tidak lebih besar dari 3. Diidentifikasi sebagai outlier atau yang bisa diharapkan tidak mengganggu model. Karena kalau ada sampai mengganggu model, yang tadi saya katakan, akan terjadi yang namanya gangguan pada sistem analisisnya. Algoritma analisis itu akan terganggu di situ. Nah ini ya, ada beberapa strategi validasi dataset. Membagi data set pada pelatihan itu paling tidak misalkan 80%, pengujian 20%, namun rawan bias jika data itu tidak bersifat acak atau random. Kedua, fault cross validation. Data menjadi K, melatih model K kali menggunakan setiap bagian tes 1 kali dan diharapkan data itu bisa diuji secara reliable atau reliabilitasnya. Nah, itu ya. Ini nanti akan kita praktekkan. Nah, sekarang teman-teman silakan coba buka di Nime ya. Nah, ini ya. Teman-teman kalau bukan Nime, kalau kita eh, apa namanya? Kalau Nime itu kan memang dibangun itu untuk data mining. Sistem apa namanya? Sistem penyimpanan sistem analisa berdasarkan pada penyimpanan data nodes. Nah, ini yang digunakan di dalam pemodelan yang paling mudah. Ya, pemodelan itu sebenarnya model apapun bisa, cuma dengan aplikasi apapun bisa. Tapi kalau mau pemodelan yang mudah, ya kita coba pakai model data mining ini. Nah, ini misalkan teman-teman pakai data Excel ya. Oh ya, ini saya kirimkan, misalkan ini saya punya data. Ini contoh data ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah kirimkan contoh datanya ke Zoom chatting ya. Kita simulasi sebentar. Datanya itu berupa CSV. Nanti teman-teman sebelum sebelum digunakan di aplikasi itu disarankan untuk melakukan perapihan datasetnya terlebih dahulu. Dataset mudah-mudahan masih ingat ya caranya ya perapihan dataset. Silakan buka di kolom chatting itu ada data CSV ya, silakan Anda gunakan. Nah, Oh, Bapak maaf, data CSV-nya belum ada. kenapa Mbak? Data CSV-nya belum ada di kolom chat. Oh, sebentar. Oh, on proses. Agak lambat sebentar. Ini Yuk, nih. Ini nih, udah, Mbak. Pak. Udah masuk. Ya, ya, Udah. makasih, Pak.
Oke, teman-teman silakan lakukan perapian datasetnya dulu. Masih ingat nggak caranya? Atau udah lupa? Ini ya, saya jelaskan cara perapian datasetnya dulu ya. Oke, sudah kelihatan? Oh iya, ini tadi masih, eh, ini dia. Nah ini ya, untuk melakukan perapihan dataset, teman-teman tinggal klik di bagian menu data, kemudian pilih get data ya, yang di kiri itu, get data, from file, from text atau CSV. Nah itu, jadi from file, from CSV, teman-teman silakan pilih tadi file yang saya kirimkan. Maka dia akan melakukan perapihan dataset. Nah, pada saat melakukan perapian dataset, kalau misalkan formatnya itu masih berantakan, maka menunya Anda ganti dari semicolon itu ke koma. Nah, coma. Biasanya kalau gini nih ke data ya, kalau misalkan ya ada beberapa file itu kita coba teks dulu kan. Nah, terus import gitu ya. Nah, nah, kalau misalkan terjadi, misalkan ya, tapi kalau tadi ini kalau di komputer saya bisa langsung rapi sih. Kalau misalkan setnya ini masih dalam satu kolom, Anda lihat data itu kayak ngerumpel gitu ya. Ngerumpel itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngumpul, ngumpul. Ya, datanya ngumpul dalam satu satu kolom, maka ini nanti harus diganti dengan koma. Kalau masih ngumpul dalam kayak gini nih, koma atau ke semicolon. Tergantung itunya, tergantung apa namanya hasilnya, outputnya. Nah, kalau Anda sudah katakanlah ketika di delimiternya itu semicolon, maka dirubah ke koma. Tapi kalau ketika delimiternya koma, itu kan dia masih ngumpul dalam satu kolom kan, maka dipindah ke semicolon. Seperti itu caranya. Nah, nanti habis itu Anda tinggal load aja ya. Load, nah itu bisa langsung jadi dataset yang rapi seperti ini. Oke, teman-teman, sudah bisa? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Tadi habis eh, dari data, kita dapatkan data, terus pilih file, terus kita pencet dari teks atau CSV Pak. Ya, betul. From text atau CSV, benar banget. Itu malah ngebuka ini ya Pak, ngebuka file Explorer lagi. Oh, filenya yang tadi yang saya kirimkan itu. Jadi Oh, ngebuka. pakai yang satunya lagi ya Pak? Bukan, bukan. Misalkan contoh nih ya, saya pakai data kelayakan pendidikan Indonesia Kopi ini kan, contohnya. Iya Pak. Jadi kalau kita nanti buka apa namanya get data gitu ya, from file, from text atau CSV. Nah, file yang tadi yang Anda gunakan itu, yang apa kelayakan pendidikan ini, kopi ini. Nah itu. Jadi harus masih satu file yang sama. Jadi jangan pindah ke file satunya, beda lagi. Jenis datanya udah beda. Bisa, Mas? Sedang dicoba Pak. Oke, silakan. Nah, nanti datasetnya dia akan jadi seperti ini. Ini namanya proses perapian dataset otomatis ya. Kalau zaman dulu kita mau perapian dataset aja mesti pakai rumus. Tapi kalau sekarang nggak perlu, otomatis udah bisa.
Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang pakai Office 2007 ya. Kalau 2007 ntar pasti pakai cara lama prosesnya. Nah, kita juga harus memastikan bahwa data yang ini ya, data ini adalah berupa data numerik, bukan bukan data persentase misalkan. Ini adalah data numerik. Ini kan untuk kalau teman-teman mungkin bisa nanti bisa dibaca ya terkait dengan eh, ada berapa jumlah siswa, ada berapa yang mengulang, terus ada berapa siswa yang masih sekolah itu artinya status sekolah aktif lah istilahnya. Ini ya sekolah aktif ini keterangannya nggak jelas sih. Nah, status sekolah aktif. Terus berapa jumlah siswa sekolah yang tercatat, siswa tercatat namanya. Terus berapa jumlah siswa yang mengulang alias nggak naik kelas? Ayo ngaku, siapa di sini yang pernah nggak naik kelas? Nah, terus habis gitu putus sekolah. Berapa jumlah kepala sekolah dan guru dengan tingkat pendidikan di bawah S1 atau di bawah sarjana? Lebih dikit dari S1 atau di bawah pendidikan sarjana. Ya. Ini kita membawa kasus-kasus masalah pendidikan ini sekarang. Nanti kalau teman-teman misalkan ngambil mata kuliah bisnis intelijen, ya itu yang dipakai kasus-kasus bisnis itu, marketing kayak gitu. Berapa guru kepala sekolah yang tingkat pendidikannya S1? Terus tenaga kependidikan, pendik. Nah, itu ya. Berapa tenaga kependidikan yang pendidikannya SMA? Berapa yang pendidikannya di bawah SMA? Terus berapa jumlah apa namanya siswa belajar dan lain sebagainya, ruang kelas gitu ya. Nah, ini adalah data-data, misalkan saya mau menganalisa data pendidikan seperti ini. Nah, kalau kita misalkan teman-teman sudah dapat apa namanya dari segi datanya ya, maka kita bisa menghitung nilai rata-rata misalkan untuk memastikan ya data itu ada data yang miss atau yang enggak gitu ya. Itu juga nantinya itu harus juga dihitung berdasarkan dari data atau nilai rata-rata. Nah, kalau kita misalkan mau mengukur data pada nilai rata-rata data itu ya, itu misalkan kita pakai apa namanya? Pakai VAR kok VAR rata-rata tuh sebentar. Average ya, average terus kemudian nilai variance, data real ya, variance, terus kemudian ada data ini lagi apa namanya? Deskriptif gitu. Nah, teman-teman ini ya datanya bisa apa di copy ya. Kita copy dulu ini datanya. Yang ini ya, jangan yang kanan ya. Kalau yang kanan itu kan data mentah tadi, data CSV kan. Nah, ini pakai data yang kiri. Nah, untuk memudahkan teman-teman kalau mau kerja, saya sarankan data ini disimpan dalam format Excel Workbook atau Excel SX. Ya, kita simpan dalam format workbook atau XLS. Takutnya nanti pada saat kita bawa atau kita giring datanya ke sistem, kalau CSV itu kadang-kadang mudah ngacak. Tapi kalau workbook itu sudah settle. Tapi workbook itu harus, kalau teman-teman mau nyimpan file data dalam format workbook itu harus dalam kondisi dataset itu sudah rapi. Nggak boleh berantakan. Oke, sekarang di save dulu. Kalau sudah jadi dataset rapi, save. Langkah berikutnya, teman-teman tinggal file, kemudian pilih save as. Pilih save as, kemudian pilih browse, browsing. Nah, terus kemudian Anda pilih yang ini ya, kalau formatnya di save as itu, Anda pilih yang Excel Access atau Workbook.
untuk mengunci seluruh dataset itu rapi dan tidak mudah acak. Karena kalau CSV itu masih kadang-kadang suka keacak sendiri itu kadang-kadang itu, makanya saya paling sebel pakai CSV. Tapi kalau CSV misalkan dipakai untuk beberapa aplikasi dengan berbasis coding itu bagus. Tapi kalau misalnya kita mau pakai aplikasi yang sifatnya user friendly, itu lebih baik ke workbook supaya nguncinya itu bisa supaya dikunci rapi. Caranya kita buka ke Excel workbook, itu kita lock ya, kita kunci rapih di situ, ya kan. Nah, sekarang teman-teman ganti silakan buka filenya yang file workbook. Ini saya mau buka yang workbook dulu. Oke ya. Nah, ini yang kita pakai apa namanya? Workbook ya di sini. Nah, kita teman-teman harus memastikan ini datanya supaya kita nanti enak ya untuk mengujinya. Kita biarkan aja ini data mentahnya, biar kita biarkan aja dulu. Teman-teman tinggal mengcopy dataset yang di bawah ini, yang paling bawah ya. Di bawah ini dataset, tinggal diklik kanan, gitu ya. Klik kanan, pilih Move or Copy dengan judul yang sama. Nah, itu kita buka ke sheet 1. Ini kok nggak reaksi ya? Oh, create copy lupa saya. Nah, ini ya. Jadi di sini saya punya yang tipe 2 sama yang 3. Yang kita yang akan kita pakai untuk dianalisa itu yang 3. Yang 2 itu saya biarkan. Jangan-jangan diapa-apain. Jadi ini sebetulnya ini yang seluruh data yang di sini itu kita copy dalam satu satu sheet. Jadi yang ketiga ini. Nah, ini nanti akan kita analisa berdasarkan pada nilai deskriptifnya, ya kan, dan juga nanti mungkin kita akan menguji pada apa missing value dan lain sebagainya. Di sini mungkin nanti kita akan lakukan beberapa tahap analisa datanya dari data statistik, nilai rata-rata sampai pada nilai variansi. Nah, untuk mengukur pada nilai data deskriptif kan tadi ada min, median, modus itu kan ya. Itu teman-teman tinggal pakai data, klik di bagian data. Jangan data dulu sih, lupa saya. Teman-teman buka file dulu di sini ya. Di atas kiri itu ada file. Kemudian pilih itu apa options. Nah, terus kemudian teman-teman pilih yang add-ins. Pilih add-ins. Nah, kalau teman-teman sudah ke ini ya, tadi kan file, option, kemudian pilih data, pilih add-ins. Nah, di sini kan ada analisis toolpack, ada toolpack sama toolpack WA. Nah, kita pakai analisis toolpack sama yang VBA. Nah, langsung diklik. Ini juga sama nanti kalau misalkan teman-teman pakai options, pilih add-ins, kemudian pilih yang analisis toolpack, dan yang kedua analisis toolpack VBA. Biar dua-duanya nanti masuk ke itunya,
ke dalam menu datanya. Udah bisa? Nah, kalau sudah, teman-teman cek di bagian menu data ini. Eh, ini kok belum masuk ya? Sebentar. Pak, mau nanya lagi, Pak. Oke, oke, oke. Nah, ini nih. Saya tadi masih yang di option. Oke, file, kemudian pilih options ya. Options, kemudian pilih add-ins. Ini kan ada add-ins kan? Nah, kemudian pilih analisis toolpack ini, klik pilih go. Di Excel add-ins, manage Excel add-ins, kemudian pilih go. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Mas. Pak, untuk yang toolpack yang biasa sama yang VBA itu di go-nya satu-satu atau Eh, gimana, oh Pak? iya, satu-satu. Nanti akan muncul Ya, seperti Pak. ini, Mas. Kalau sudah. Udah muncul seperti ini. Sudah, Pak. Kemudian dipilih dua-duanya ya. Klik yang dua-duanya. Ini nggak usah ini. Yang ini aja. Kita pilih dua-duanya analisis toolpack sama analisis toolpack VBA. Oke, sudah ya. Kalau toolpack and toolpack VBA, kalau sudah diklik, oke. Kemudian teman-teman pilih menu yang di atas ini data. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini, data analisis sebelah kanan. Udah muncul apa namanya menu data analisis. Sudah, Pak. Kemudian diklik ya data analisis ini. Nah, ini banyak loh sebetulnya yang bisa kita pakai. Teman-teman kalau analisis apa statistik ya, kalau analisis statistik ya mulai dari korelasi, regresi itu semuanya pakai ini aja udah bisa. Pakai model gini nggak harus jauh-jauh yang pakai apa namanya SPSS gitu nggak perlu. Kalau udah pakai gini udah paling gampang sebetulnya. Nah, kalau sudah ya teman-teman semua, kita tadi menguji pada nilai kecenderungan. Mulai dari mean, median itu kan nilai kecenderungan di situ. Ini kita pakai yang deskriptif statistik. Yang ini. Kita tinggal klik deskriptif statistik kan yang di sini. Kemudian klik OK. Nah, kita mencoba untuk menganalisa data itu pada pengukuran pada nilai mean median. Tapi ingat ya, ini bukan analisis ya, tapi lebih kepada pengujian data berdasarkan nilai mean median. Ini masih dalam tahapan data preparation juga sebetulnya. Nah, kita tinggal teman-teman langsung klik aja di sini ya, di deskriptif statistik ini di atas, itu kan ada input range kan. Tinggal klik aja di kolom kosongnya di atas ini. Terus teman-teman tinggal ini di blocking semuanya. Nah, itu ya, blocking. Nah, kalau sudah, teman-teman pilih output range, diklik ini yang output range-nya. Oh ya, jangan lupa label view ini juga dikirim. Dikirim, diklik ya, output range. Nah, kolom ini nanti digunakan untuk mengirim hasil jawaban. Oh ya, sebelum masuk ke sini, ini diklik dulu semua. Nah, yang tadi saya bilang pada nilai koefisien, nilai confidence itu adalah 95%. Jadi nanti kalau kita di awal untuk pengujian data itu kita menggunakan nilai confidence 95%, maka nanti ketika menguji nilai pada missing value itu tidak boleh kurang dari 5%. Pertanyaannya adalah kenapa confidence 95 ini 5%? Karena kita mengharapkan nilai confidence itu adalah 100%. Kalau Anda pakai confidence 100%, maka 100 dikurangi 95, 5. Berarti 5% itu adalah kesalahan batas ambang Anda. Jadi tidak boleh melebihi ambang batas itu. Ya. Nah, kalau sudah kita klik output range. Nah, ini adalah kita klik di sini untuk menentukan kolom yang di mana kolom nanti itu dipakai untuk
mengirimkan hasil analisa atau hasil perhitungan Anda. Katakanlah saya pilih di sini, jadi saya klik di kolom kosong ini, terus kemudian saya pilih kolom yang kosong, jangan yang udah ada isinya ya, kolom yang kosong di sini. Nah, kalau kita sudah isi pada kolom yang kosong di sini, kemudian Anda tinggal klik OK. Oke lagi. Eh, ini apa yang belum masuk? Oke. Sebentar, sebentar. Oh ya ini. Oke. Nah, ini akhirnya muncul ya. Oh ya, tadi saya yang tulisannya jangan sampai keikut ya. Jadi kalau teman-teman nanti pada saat data analisis pilih deskriptif statistik. Nah, yang Anda blocking itu adalah yang angka. Ini saya ulang ya. Tadi saya ini apa namanya ke klik yang tulisan. Jadi caranya kita klik data, pilih data analisis, kemudian deskriptif statistik ya. Terus kemudian Anda pilih. Nah, ini kan kita ada kolom kosong. Ini dicentang dulu aja semua kolom, labels inverse row, output range. Ini kita klik semuanya. Kemudian pilih yang atas ini ya, input range. Ini Anda klik yang bagian angkanya saja. Nah, seperti ini. Jadi yang kita blocking itu dari sini ya sampai ke kanan yang bagian angka. Kalau sudah, Anda kan nanti ini kan akan terisi kan. Kolom input range-nya itu kan akan terisi di situ range-nya. Nah, kalau sudah teman-teman pilih klik di output range, pilih kolom kosong, kemudian Anda pilih kolom kosong yang di bawah sini. Nah, begitu teman-teman sudah pilih kolom kosong yang di bawah ini, Anda tinggal langsung OK. Nanti akan keluar hasil nilai mediannya semua itu akan keluar di situ. Nah, jadi kalau kita melihat pada nilai apa namanya pada nilai median itu, ya kan? Kalau kita melihat pada nilai ini kecenderungan nilai itu meningkat. Jadi kalau kita lihat pada rate sebelah kanan itu kan ada angkanya itu kan kadang kecenderungan dia rendah, itu pada rate-nya itu dia nilai meningkat. Nah, kalau kita melihat pada nilai kurtosis di situ, nilai kurtosis itu dengan skewness, itu kurtosis itu sebetulnya yang bagus itu dia lebih tinggi daripada nilai skewness. Kenapa? Kalau nilai kurtosis dia lebih tinggi, maka balance. Berarti nilai-nilai pada angka ini ada kecenderungan nilainya itu adalah balance atau seimbang. Tapi kalau kurtosis itu kecenderungan lebih rendah dari skewness, berarti ada kecenderungan data ini tidak seimbang atau data ini tidak dinyatakan sebagai data yang standar. Nah, berarti itu harus apa namanya harus di manage kembali data itu. Ada kemungkinan pada komposisi data itu bisa jadi ada data yang salah di situ ya kan. Nah, oh sebentar ini kepencet. Oke ya. Oke, sudah bisa semua. Nah, kemudian yang kedua, oh ya, ini nilai min-nya ya, nilai min, ya kan, nilai kecenderungan. Kalau nilai min itu minimal harus 1000 koma. Rate nilai itu harus 1000 koma. Tidak boleh dikurang dari 1000. Karena kalau kurang dari 1000 berarti data itu bisa jadi error atau data yang trouble di situ. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah mencari nilai varians.
Nah, bagaimana cara kita untuk mencari pada nilai varians itu, ya kan? Teman-teman tinggal ini aja, tinggal klik di kolom kosongnya di bawah. Nah, itu kita coba mengukur nilai varians. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal ketik sama dengan kemudian var, ya, ketik sama dengan var. Pilih yang var ini ya, bukan var pi ya, bukan yang var biasa. Nah, kemudian teman-teman tinggal blocking data yang mau kita uji pada nilai variansnya. Oh ya, saran saya penempatan kolomnya jangannya di sini ya. Ini ketik aja varians gitu, nilai varians. Nah, kalau kita mau mengukur nilai varians pada data ini adalah data yang real atau yang data yang tidak real gitu ya. Itu caranya tekan ketik var gitu aja. VAR bukan VARPI ya, bukan VARPI tapi var yang biasa. Terus kemudian teman-teman blocking angka pada setiap kolom ini. Misalkan kolomnya sekolah aktif, nah, tinggal di blocking pada kolom angka di sini. Nah, nanti dia akan bentuk di sini kan. Terus kemudian pilih kurung tutup, kemudian di enter. Nah, ini adalah nilai variansnya. Nanti yang berikutnya juga begitu, ya. Tinggal di sama dengan pilih var, klik 2 kali. Nah, Anda tinggal blocking di sini. Ini adalah untuk mengukur nilai data itu data yang real atau data yang unreal. Selama data itu tidak apa namanya? Selama data itu tidak menunjukkan indikasi itu di bawah 1.000, sebetulnya masih aman. Tapi kalau indikasi data itu kemudian di bawah 1.000, itu biasanya data itu ada mengalami permasalahan. Pak, maaf tadi kan saya coba blok buat output range ya Pak. Datanya overlap. Jadi nggak bisa muncul yang data di bawah ini. Hah? Yang mana, Pak? Yang ini. Iya, saya nggak bisa muncul yang ini Pak. Abis Nah, di output range yang block numbernya itu nggak nah, muncul yang bawahnya. waktu ngeblok ininya kena nggak tulisan? Enggak Pak, tadi saya benar-benar numereknya aja. Tapi dia eh, nggak muncul. ini ya, apa, deskriptif ya, data deskriptif, bukan? Iya Pak, deskriptif statistik. Oke, ini teman-teman tinggal pakai klik di atas kan ada data ya, data, pilih data analisis, kemudian deskriptif statistik ya, oke. Ini kan yang harus kita, ini udah benar centangannya. Iya Pak, tadi saya udah checklist yang bawahnya semuanya summary, confidence kit, Oke. largest sama yang smallest. Terus yang inputnya udah saya blok juga sama yang output range saya blok semuanya yang nomor. Tapi Nah, dia nggak muncul. Abis di oke malah overlap. kolom kosongnya jangan sampai ikut ya. Kan ini kan ada kolom kosong ini. Ini, ini jangan sampai ikut ya. Kita hanya dari ini data yang sekolah aktif sampai yang ruang kelas rusak berat ini. Kemudian kita drag sampai ke bawah sini. Hanya itu aja yang kita ambil datanya. Nah, baru setelah itu kita klik di output range, ya kan? Kita klik dulu, Mbak. Ini output range-nya kita klik dulu kolomnya seperti ini. Baru kita pilih kolom kosongnya. Nah, kayak gini. Nah, itu baru kita okein. Nah, gitu caranya. Jadi output range-nya diklik dulu di kolomnya itu, Mbak. Udah bisa? Iya bisa Pak. Nah, jadi di output range itu kita pilih dulu kolomnya yang untuk kita tempatkan di itu tadi. Untuk kita tempatkan hasil atau mengirimkan hasil jawaban. Oke, sekarang kita ngitung nilai varians ya. Varians itu mengukur pada data real. Jadi kita harapkan pada data ini kan untuk proses data preparation itu kan kita bukan hanya mengukur pada nilai median, mean, dan deviance itu kan, tapi juga mengukur nilai varians atau kita mengukur data realnya. Nah, kalau teman-teman mau mengukur data variance atau kita pada mengukur pada data real, itu teman-teman tinggal ketik sama dengan var gitu aja ya. V ya, pakai VAR. Jadi VVA, VA, gitu kan. Atau var. Terus kemudian pilih ada menu var, VAR ini kan di bawah ini.
Nah, itu nanti dia akan sama dengan var kurung buka. Teman-teman silakan ambil data angka dari sini ya. Angka tanpa huruf ya, yang angkanya aja, data angka sampai ke bawah. Nah, seperti ini, blocking ya, di blocking itu. Kemudian enter. Nah, nanti akan keluar data variansnya. Seperti itu. Nah, supaya kita nggak usah ngeblocking satu-satu di masing-masing kolom, teman-teman tinggal tarik aja melalui titik bawah kanan itu kan ada kayak titik gitu kan di kolom itu kan, yang di sini titik bawah kanan itu. Kemudian Anda tinggal klik tarik ke kanan. Cara gitu, tarik ke kanan. Jangan sampai batas yang kosong ini ya, hanya sampai yang di sini. Karena itu kan kolom yang paling terakhir kan kolom kosong, hanya sampai yang di kanan. Ruang kelas rusak berat itu. Ah, itu. Oke, silakan dicoba. Ya, jadi apa yang ini adalah nilai angka variansnya. Jadi kalau pada nilai angka varians itu adalah nilai real ya sebetulnya atau nilai yang sebenarnya. Nah, ini sama saja ketika di dalam data preparation itu kan berarti Anda sudah mengukur data itu secara deskriptif. Artinya data itu kredibel atau enggak. Tapi kalau kita lihat atau kita ukur di sini kan data itu kan sebetulnya sudah menunjukkan data yang kredibel. Karena apa? Satu, nilai varians itu tidak boleh ada yang memiliki nilai minus. Kalau kita lihat di sini kan nggak ada nilai minus ya kan ini. Angka pada nilai varians kan tidak ada nilai minus. Kenapa? Karena tidak ada yang di bawah 1000. Semuanya di atas 1000 kan. Maka tidak ada nilai minus. Begitu pula kalau kita lihat pada confidence level itu juga tidak ada nilai minus. Ini nggak perlu saya jelaskan kan angkanya satu-satu. Kenapa? Karena kalau sekarang kita mengukur pada nilai varians atau kita mengukur pada nilai kovarian itu di aplikasi sudah menunjukkan adanya menunjukkan nilai indikator simbolnya itu kalau dia minus itu berarti data itu error atau tidak bisa digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti data ini sehat apa enggak? Kan gitu jawabannya. Apa itu pertanyaannya? Ya jawabannya berarti sehat. Kenapa? Karena tidak ada nilai minus. Ini bukan mengukur nilai validitas ya teman-teman ya, tapi lebih orientasinya itu lebih mengukur pada data akumulatif secara keseluruhan. Nah, kalau data kolom itu sebetulnya nggak terlalu diperlukan banget sebenarnya ya data kolom itu karena itu adalah nilai total. Jadi kalau di sini tuh apa namanya nilai akumulasi total itu sebetulnya juga nggak terlalu diperlukan. Tapi nanti mungkin kalau suatu saat Anda perlu untuk kepentingan yang lain nggak masalah gitu ya. Akumulasi itu kan tinggal pakai auto sum aja kan udah bisa. Tapi saya rasa itu nggak terlalu diperlukan. Karena apa? Karena kita mau mengukur data deskriptifnya di sini, mengukur data deskriptif. Jadi kalau eh misalkan begini, apa namanya? Misalkan kita mau melihat ada nggak keterhubungannya kalau misalkan kita pada nilai korelasi gitu ya. Ada nggak keterhubungan antara siswa yang mengulang dengan eh, tingkat pendidikan guru. Jadi misalkan gini, kita mau melihat jumlah siswa yang mengulang, ya, mengulang itu maksudnya nggak naik kelas gitu. Apakah ada pengaruhnya guru yang pendidikannya tidak sampai sarjana itu berpengaruh terhadap terhadap prestasi belajar mahasiswa.
Jadi kalau guru yang pendidikannya di bawah S1, itu apakah ada hubungannya dengan jumlah kenaiknya siswa yang mengulang sekolah? Itu kalau mengukur nilai relasi, korelasi gitu ya. Karena pernah ada satu penelitian di bidang pendidikan itu yang mengukur bahwa penting bagi guru itu untuk punya pendidikan minimal S1 atau sarjana. Karena itu berdampak pada prestasi siswa. Misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa ukur dengan berdasarkan pada data angka ini. Tapi sebelum Anda melakukan analisa yang sedemikian rupa, maka ada lebih baik Anda itu melakukan pengujian pada nilai real datanya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, sekarang kita coba menguji nilai value-nya ya, atau kita menguji pada nilai missing value-nya. Teman-teman mungkin sudah install Nime. Ini ya, saya pakai Nime ya. Coba. Oke, nah ini saya pakai aplikasi Nime ya, ini Me. Kalau di Excel tadi itu nggak bisa langsung menguji missing value-nya, karena Excel agak terbatas dia di situ. Ada sih add-ins-nya ada, itu lupa saya namanya apa ya. eh Excel Stat ya, kalau nggak salah. Namanya itu Excel Stat. Nah, teman-teman nanti kalau untuk membuka aplikasi Nime seperti ini ya, modelnya, itu teman-teman tinggal klik di bagian plus ini di atas nih kan ada Create Workflow. Nah, itu terus kita kasih nama analisa data pendidikan. Ini permainannya kayak Lego-Legoan gitu ya. Nah, kita tadi kan terakhir kita nyimpen data itu kan dalam format XLSX kan. Nah, jadi kalau kita dalam format XLSX itu, nah sekarang kita tinggal buka Excel Reader-nya, Excel Reader-nya. Nah, ini kita tarik aja ke kanan kayak gini di Excel Reader itu. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti melalui Excel Reader ini itu kita bisa apa namanya mengambil datanya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik di sini, kemudian pilih klik kanan konfigur. Ya, jadi ini atau di plus ini juga bisa sama aja sebenarnya. Ini klik kanan konfigur. Ntar agak macet. Nah, ini ya. Tadi ya klik kanan,
Pilih configure tadi. Oke, saya ulang ya. Ini klik kanan, configure. Nah, teman-teman tinggal pilih file gitu ya untuk mengambil data yang tadi yang sudah kita yang tadi kita gunakan tadi. Bentar, ini agak macet teman-teman. Ini kok macet ya ini ya? Sebentar. Sebenarnya teman-teman ini ada masalah teknis ini kayaknya. Oke, ternyata. Bentar ya teman-teman, ini ada sedikit trouble ya di aplikasi ini.
Oke ya, teman-teman. Ini sudah buka, kemudian pilih browse. Nah, ini ya. Jadi kalau kita buka tadi configure, kemudian pilih browse. Tadi di saya nggak keluar soalnya. Nah, itu kemudian kita pilih tadi tempat kita menyimpan filenya tadi ya. Nah, ini kita pilih yang formatnya Excel SX ya. Yang kita gunakan itu yang Excel SX itu tadi yang sudah kita analisa tadi, kemudian teman-teman pilih open. Nah, ini ya. Tapi kita jangan memilih file yang tadi hasil analisa deskriptifnya. Kenapa? Karena file yang ada di dalam analisa deskriptif itu filenya sudah apa ya istilahnya sudah bercampur dengan analisa dari data lain. Jadi yang kita pilih itu file yang pada sheet yang pertama. Jadi kalau teman-teman sekali buka ini kan sudah langsung pada file sheet yang pertama. Itu ya. Nah, itu langsung kita apply gitu ya. Kita langsung apply. Kemudian sebentar. Oh ya, kalau kita pada file yang kedua itu yang ini. Tapi ini kan ada hasil analisanya kan di bawahnya. Nah, tapi kita pakai file yang pertama. Pakai nol, sorry. Kita pakai file yang nol, terus kita apply, kemudian pilih OK, atau kita pakai first with data yang pertama, kemudian apply, pilih OK. Nah, kalau kita sudah OK, maka di dalam file reader itu, di sini tadi kan tadinya kan merah ya, kemudian jadi warna kuning. Nah, kalau kita udah jadi warna kuning, kita kemudian pilih play, execute. Itu berarti dia langsung nge-play. Datanya bisa dilihat di sini. Nah, ini. Teman-teman kalau lihat, datanya bisa di sini dilihatnya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat pada data statistik, nah ini kan. Nah, itu dia akan menunjukkan berapa nilai min, median, semuanya itu akan kelihatan juga di situ. Nah, di sini enaknya kalau kita pada data preparation itu ya, sebetulnya pola yang perhitungan tadi min, median itu sebetulnya bisa dilakukan juga di sini. Ya kan? Dia akan menunjukkan ada data string itu berarti data yang kosong. Eh, data yang tidak masuk dalam kategori. Tapi kalau kita lihat pada data missing value di sini menunjukkan seluruh indikator angkanya itu adalah nol. Berarti artinya apa? Tidak ada data yang kosong. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi tidak ada indikator atau indikasi terhadap nilai data yang kosong. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nah, datanya dia akan muncul di sini. Ini kalau kita pada nilai statistik. Sama aja kalau misalkan eh ini ya apa? Teman-teman misalkan mau pakai missing value gitu ya pada data tabel gitu ya. Di sini pun nanti kalau misalkan kita mau menguji nilai apa nilai yang angka yang hilang gitu kan. Nah, itu kan teman-teman tinggal ketik di kanan ini di notes itu ya. Di paling kiri, kok paling kanan sorry, yang paling data notes yang paling kiri, teman-teman tinggal ketik missing hilang gitu. Missing value, teman-teman tinggal pilih yang missing value-nya. Nah, itu kita tinggal tarik ke kanan. Nah, untuk bisa melihat di sini ya, oh ya, jangan lupa teman-teman kalau misalkan mau apa namanya, mau melakukan missing value, dipastikan data yang di Excel itu harus sudah terbaca semua dan tidak ada error pada datanya. Terus kemudian kedua kita tarik kabelnya dari file table ke missing value di sini. Nah, kalau dia sudah menunjukkan indikator lampunya menjadi warna kuning, maka tinggal lakukan execute. Bisa execute yang dari sini atau yang di bawah juga bisa di atas sini atau yang di bawah. Kalau kita di bawah ya sama aja sebetulnya. Nah, itu. Nah, ini adalah nilai missing value kalau dengan nilai kompleks data yang paling lengkap.
Nah, terus kemudian pilih statistik. Nah, itu sama, nilainya pasti sama, karena itu kan missing value kan di situ, ya kan. Kalaupun misalkan ada missing value apply kan di sini, itu ya sama kita tarik data lagi. Nah, untuk melakukan pendalaman pada datanya, itu saya lupa jelasannya gini, sebentar. Ya, nah ini kan data missing value. Di analisa statistik pun itu juga ada data missing value-nya juga. Nah, untuk bisa mendapatkan data missing value apply yang bisa lebih mendalam, maka pemodelannya, teman-teman kita menguji pada missing value ini, terus kemudian missing value apply-nya. Itu kita tarik ke bawah. Tapi agak geser ke kanan ya. Agak geser ke kanan. Nah, ini di sini nanti kita sambungkan kabelnya ke hitam, ke yang hitam, terus kemudian dari sambung kabel biru ke yang warna biru. Nanti dia akan menunjukkan lampu indikatornya dia berwarna kuning. Nah, baru setelah itu kita bisa execute. Nah, ini dia bisa mendapatkan datanya jauh lebih mendalam pada nilai storage-nya. Nah, itu. Jadi ini ada nilai maksimum dan lain sebagainya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau kita melakukan pembersihan pada data string ya, itu teman-teman bisa pakai string cleaner. Makanya ini tuh sebenarnya pemodel ini, Anda itu secara nggak langsung ini udah belajar tentang basic pemodelan kalau seperti ini. Nah, terus kemudian kita mau mencoba untuk membersihkan pada data, ya kan tadi sudah data missing kan sudah kita apa namanya, sudah kita analisa ya. Kira-kira ada berapa data yang hilang dan lain sebagainya. Itu kan sudah kita analisa semua di sini kan. Teman-teman kalau buka di notes-nya ini, itu nanti dia akan keluar angkanya. Nah, kemudian kita mau melakukan pembersihan pada data yang kita tidak gunakan atau data error itu kita mau hilangkan. Teman-teman bisa menggunakan string cleaner yang di kiri ini. Ini tinggal ditarik ke kanan, ya, tinggal tarik ke kanan. Nah, ini. Nah, string cleaner ini kita sambungkan dari missing value apply itu ke dalam string cleaner. Nanti dia lampu indikatornya kan tadi merah, itu menjadi warna kuning, ya kan? Nah, habis gitu dari string cleaner itu kita tinggal execute aja nanti di sini. Nah, nanti datanya dia akan keluar. Kalau kita pada data statistik, nilai stringnya itu sudah banyak yang dikurangin. Ini data table-nya itu dari sini. Nah, itu. Berarti ini kita sudah melalui proses dari pembersihan data. Kalau ini, oh ya, sebelum kita lanjutkan pada tahap berikutnya, itu teman-teman harus memberikan nama dulu. Misalkan kalau Excel Reader itu kita apa namanya, file apa missing value, kita bisa kasih nama. Tinggal Anda klik 2 kali di bagian add comment ini yang di bawah ini. Nah itu apa namanya, eh, nilai data yang hilang. Kalau missing value apply kita kasih nilai data mendalam. String cleaner ini adalah pembersihan apa namanya, pembersihan data error. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi itu polanya untuk kita melakukan analisa pada
bukan analisa tapi data preparation atau kita apa namanya mengukur pada data yang hilang. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak, maaf saya mau nanya untuk recordnya nanti bakal diupload di mana ya, Pak? Oh, nanti di leads sih biasanya. Saya naruhnya di leads biasanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Nanti minggu depan kita akan banyak belajar bagaimana kita melakukan apa klasifikasi ya dari hasil melalui proses pemodelan. Kayak pivot itu contohnya, data pivot, terus kemudian juga mengukur nilai korelasi gitu kan, atau data oriented system. Itu nanti minggu depan kita akan pelajari itu. Tapi kalau nanti yang teman-teman yang dari kelas saya itu di kelas kecil gitu ya. Nah, kemudian untuk apa? Kalau misalkan kita pakai area chart ya, itu, nah ini misalkan kita pakai area chart itu biasanya berkaitan dengan data gambar, chart area itu. Nah, kayak gini kan chart area ini kan dia biasanya pada data gambar. Nah, itu. Tapi ini, oh, aksesnya belum saya pisahin sih, lupa saya. Ini nanti aksesnya harus dipisahkan dulu. Kalau itu mencakup baca apa, ya atau daerah itu harus harus kita pisahkan dulu nanti. Akses, lupa saya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, itu ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan kalau kasusnya kita bekerja gitu, Pak, di company. Kemudian di company itu enterprise data warehouse-nya belum mumpuni gitu, Pak. Nah, bagaimana caranya kita nge-collect data dari tiap divisi secara efisien, Pak? Apakah kita harus bikin pipeline atau bagaimana, Pak? Sorry, sorry, tadi kalau data apa tadi? Kalau data warehouse-nya belum belum clear kan? Iya, benar, Pak. Kalau enterprise data warehouse-nya di company itu belum belum baik gitu, Pak. Hmm. Nah, Uh, ba- berarti kita harus ini dulu, apa namanya? Kita harus bikin classified dulu di awal. Jadi kalau proses untuk classified data di awal itu karena nggak mungkin kan kita melakukan ETL sementara warehouse sendiri belum belum clear. Jadi kita bikin klasifikasi dulu data itu di awal, tapi itu kita bangunnya harus melalui jalur storage-nya kita dulu. Karena nggak kalau tidak melalui jalur storage-nya kita sendiri itu susah, makanya harus diklasifikasi dulu itu di awal. Nah, baru yang berikutnya itu kalau misalkan nanti kalau ke ETL itu baru kalau data warehouse-nya sudah clear. Tapi kalau di awal ya harus kita classify dulu sementara. Kalau mau aman, kita pakai storage kita sendiri. Karena nggak mungkin kita akan melakukan ETL sementara data warehouse sendiri nggak clear, itu nggak bisa. Gitu, Mas. Nah, Oke, terima kasih, Pak. kalau data warehouse sudah clear, maka ETL bisa kita lakukan. Nah, itu polanya. Oke, silakan. Nah, ini kalau data statistik itu juga bagian dari data storage tadi ya. Sebetulnya sama kayak tadi kan. Nah, polanya. Cuman kalau di sini dia lengkap, ada data histogramnya. Nah, kalau mengukur pada data means ya, itu kalau dia sudah no missing, seperti ini kan dia datanya no missing kan. Artinya tidak ada data yang hilang. Maka untuk mengukur data itu berdasarkan dari data histogram itu adalah mengukur nilai kecenderungannya itu ada yang seimbang atau tidak. Masalahnya kalau tadi kita di Excel itu kan hanya angkanya saja kan berdasarkan pada nilai angka means, skewness, kurtosisnya. Nah, tapi kalau di sini kita bisa baca data histogramnya.
Nah, kalau kita lihat data histogram ini kan kalau sampai data ini kemudian ada rate-nya dia berkurang, itu kan berarti kemungkinan besar data itu tidak balance atau tidak seimbang. Kalau seimbang harusnya datanya seperti yang ini, histogramnya itu yang rata. Tapi ini kan ada yang apa namanya garisnya kan ada yang mundur ke belakang. Itu berarti data itu tidak seimbang, artinya kecenderungannya itu nggak balance. Seperti itu. Nah, itu bermacam-macam ya. Nanti kalau teman-teman misalkan mau kaitkan dengan eh apa namanya data histogram gitu misalkan ya pada nilai frekuensi misalkan eh, ini belum terkoneksi. Pak, maaf mau tanya. Tadi dari Excel Reader kan kita connect ke missing value biasa, apply sama yang cleaner tadi. Nah, dari Excel Reader itu kita gimana ya Pak supaya muncul di missing value-nya sama di apply? Soalnya saya habis ditarik itu nggak muncul data-datanya. Tapi kalau Oh, Excel Reader muncul, iya. nah, ini sudah dieksekut atau belum, Mbak? Yang di sini tadi. Wait, Sudah. sebentar Pak, Mak. Ah, ya. Ini dieksekut dulu di sini, di play atau di bawahnya sini. Udah Pak, udah Ah, di-execute. ini lampu indikatornya sudah warna hijau. Sudah Pak, sudah hijau. Nah, kemudian dihubungkan ke missing value. Dari sini ngambil missing value-nya. Nah, ini missing value dipindahkan ke sini. Sudah. Oke, sebentar. Nah, Sudah Pak, tapi masih merah di missing value-nya. nah, kalau di oh, merah. Mbak, datanya pakai data yang mentah atau data yang sudah dianalisa di Excel tadi? Jangan pakai data yang ada analisa statistik tadi di Excel, pakai data yang mentahnya. Yang sebelum Pak tadi yang data analis, sebelum data analis. Ya, data itunya belum. Data yang coba dicek di sini, Mbak. Di bagian konfigurnya, klik kanan, konfigur. Nah, itu datanya coba Mbak cek di bawah. Ini yang betul-betul dia raw atau yang ada hasil variannya tadi, yang mana? Karena kita pakainya yang data mentah yang pertama. Nah, kemungkinan besar di datanya itu, Mbak, di data awalnya itu, kemungkinan besar kalau saya perhatiin. Jadi pakai data mentah yang pertama, terus di-apply, Mbak. Nanti kalau sudah, ini kan di-apply. Iya Pak, maaf saya pakai data yang ada data analisnya. Nah, iya, pakai yang mentahnya aja, karena agak kontras nanti sama data Excel itu suka kontras. Tadi kalau Excel itu kan untuk mengukur di awal aja. Nah, tapi kalau yang ini kita pakai yang data mentah yang baru. Oke, ada lagi, silakan. Eh, date and time-nya nggak ada ya, lupa saya. Saya pikir kalau ada timing waktunya, maka date and time-nya bisa kita pakai. Oke ya, teman-teman. Nah, itu tadi ya. Nanti kalau misalkan dikaitkan dengan nilai korelasi atau kita mau kaitkan dengan apa namanya nilai korelasi atau regresi gitu ya, itu yang penting kita data ini tadi sudah kita clearkan. Jadi pemodelan itu kan merupakan bentuk apa penahapan gitu ya, pentahapan di dalam analisa data itu tadi. Jadi jalurnya itu lewat jalur yang mana, polanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, begitu pula nanti kalau misalkan kita mengukur tentang correlation gitu, misalkan kayak rank correlation gini kan. Nah, itu juga mengukur pada nilai
korelasi itu, ya kan, itu juga berdasarkan pada nilai correlation model gitu, atau correlation metric. Ini contohnya, misalkan kita mengukur pada nilai korelasi. Kalau korelasi itu keterhubungan. Nah, kalau pada nilai korelasi itu, ya kan, itu dikaitkan dengan konteks variabelnya. Kalau nanti kita misalkan mau menggunakan pengukuran korelasi, seperti ini kan, rank correlation ini kan, itu kan nanti pada nilai korelasi. Nah, pada nilai korelasi itu, misalkan kita mau mengukur tentang eh ini kalau korelasi ini harus dibuang dulu semuanya. Exclude itu berarti dikeluarkan. Nah, itu ya, ini juga harus dikeluarkan dulu sementara. Nah, misalkan kita mau mengukur tentang apa ada nggak korelasinya antara tenaga kependidikan di tingkat di bawah apa yang masih tingkat sekolah menengah dengan apa dengan tingkat ini apa sekolah menengah dengan tenaga pendidikan dengan siswa yang mengulang gitu misalkan. Nah, ini ya. Nah, oh iya. Di tahapannya belum saya ini kan ya. Oke. Tahapannya saya ulang lagi ya. Nah, kalau kita misalkan mau mengukur nilai korelasi, itu kan berarti mengukur nilai hubungan. Jadi, eh, sekarang kita lihat pada siswa yang mengulang, ya, siswa yang mengulang pelajaran atau nggak naik kelas, itu di setiap wilayah itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. DKI Jakarta sampai Papua Barat itu jumlah siswa yang misalkan mengulang atau tidak naik kelas atau tidak lulus itu jumlahnya berbeda-beda. Begitu pula dengan misalkan guru yang tingkat pendidikannya sekolah menengah dengan yang di bawah sekolah menengah itu sama-sama memiliki jumlah yang berbeda-beda. Sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan banyak banyak siswa sekolah itu yang tidak lulus atau tidak naik kelas, terus kita mencoba untuk mencari faktor apa yang membuat siswa itu mengulang atau prestasi belajarnya itu rendah. Nah, apakah karena faktor gurunya atau faktor fasilitas ruang kelas, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mau mengukurnya? Misalkan gini, teman-teman coba nanti cari rank ya. Tadi yang di sini kan tadi ada rank kan. Nah, itu. Nah, teman-teman masukkan ini nilai rank ini nanti tujuannya adalah untuk menata kembali datanya. Ya, ini jangan lupa di execute ya. Kita rank itu nanti dia akan menata kembali datanya untuk mengukur nilai pola variabelnya. Nah, yang akan kita ukur itu ya atau yang kita analisa di sini itu adalah eh, kira-kira kalau anak sekolah itu yang mengulang atau tidak naik kelas itu ada pengaruhnya nggak terhadap guru-guru yang tingkat pendidikannya masih sekolah menengah atau tingkat pendidikannya masih rendah gitu misalnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Teman-teman kalau sudah masukkan rank di sini, masukkan rank correlation. Nah, kemudian sambungkan kabelnya dari rank ke rank correlation. Ini kok nggak kelihatan ya, lupa. Ini ya, rank, sambungkan ke rank correlationnya. Nah, kemudian teman-teman klik di bagian rank di sini, klik ya. Nah, tadi yang mau kita ukur itu ini kan, ini kita keluarkan dulu semuanya. Ini kita keluarkan dulu semuanya. Nah, kita mau ngukur siswa yang tidak lulus atau mereka yang mengulang kelas itu ada hubungannya nggak dengan tenaga pendidikan yang tingkat pendidikannya cuma SMA gitu, ya kan? Tingkat pendidikannya adalah SMA. Seharusnya namanya guru itu kan harusnya lulusannya paling nggak D3 atau S1 kan. Tapi di sini tingkat pendidikannya yang masih SMA atau SM, sekolah menengah. Nah, kita lihat kira-kira ada hubungannya nggak siswa yang tidak naik kelas itu dengan atau prestasinya rendah itu dengan guru-guru yang pendidikannya cuma SMA misalnya.
Nah, kita coba apply and execute. Kalau kita lihat pada nilai korelasinya sebetulnya 0,45. Nah, nilai korelasi 0,45 itu berapa sih? Kategorinya apa gitu? Saya coba cek ya di sini ya. Saya juga lupa itu nilai apa pemeringkatannya itu. 0,45 cukup. Kalau ukurnya nilainya itu cukup, teman-teman. Berarti cukup itu berarti ada ngaruh. Kalau cukup, kecuali kalau minus, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada hubungannya. Ya kan? Berarti siswa sekolah mengulang dengan tenaga kependidikan yang cuma levelnya cuma di bawah yang level pendidikan cuma maksimal SMA, itu berarti ada hubungannya siswa yang tidak berprestasi dengan guru yang tingkat pendidikannya cuma di level SMA. Berarti ada hubungannya. Terus kita misalkan mau mengukur lagi terkait dengan fasilitas kelas gitu ya, fasilitas kelas. Misalkan ruang-ruang kelas yang rusak gitu misal. Ada hubungannya nggak? Coba kita execute. Nah, kalau kita lihat, oh nggak ada hubungannya. Oh enggak, 0,655. Berarti bisa jadi faktor ini ya, kalau kita lihat kan rate-nya kan 0,655 ya. Oh ya, teman-teman ini ya, saya copyin itunya, apa namanya, data ya, interpretasi nilai korelasi ya. Ini saya copy. Oke, teman-teman silakan baca melalui Zoom chatting ya. Itu ukuran nilai korelasi itu. Udah masuk ya di Zoom chatting ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan pada nilai korelasinya, correlation value ini ya. Nah ini, ternyata siswa yang prestasinya rendah atau siswa yang mengulang, gitu ya, itu rata-rata mereka mengulang, itu ada hubungannya dengan ruang kelas yang buruk atau ruang kelas yang rusak sedang. Karena nilainya 0,655. Itu hubungannya kuat itu kalau 0,655. Berarti fasilitas sekolah yang rusak itu ada hubungannya terhadap apa namanya punya hubungan terkait dengan siswa yang tidak berprestasi atau kecenderungan mengulang kelas atau tidak lulus. Dan bisa jadi ini juga sama. Kalau kita perhatikan di sini, rata-rata guru yang tingkat pendidikannya sekolah menengah itu adalah guru yang mengajar di ruang kelas yang rusak. Jadi ruang kelas yang rusak itu kecenderungannya kebanyakan guru-guru dari ini. Nah, tinggal harus kita cari lokasinya di mana yang paling banyak di situ. Nah, itu ya. Nah, jadi kita bisa nanti kita akan memberikan satu representasi gambaran terkait dengan data ini tadi, ya kan? Terkait dengan data itu. Jadi nanti dari di sini kita bisa menjawab gitu loh, karena ada problem apa terkait dengan pendidikan kita sebenarnya. Itu nanti kita bisa jawab di sini, teman-teman ya. Nah, nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih mendalam ya terkait dengan nilai korelasi dan juga pengaruhnya gitu ya, regresi. Jadi korelasi, kemudian ada regresi, terus nanti juga kita akan belajar untuk membuat mulai dari pemodelan regresi, korelasi sampai pada pemodelan lanjut nanti ya. Itu nanti kita akan pelajari di minggu depan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau sudah, teman-teman tinggal di save aja ini ya. Nanti di save, itu dia akan menyimpannya di cloud system biasanya. Oke, ini sudah 3:30. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran ya semuanya. Minggu depan teman-teman sudah masuk di kelas kecil ya. Nanti untuk teman-teman nanti ada yang di eh kemarin yang kelas kecil yang selain sama saya, teman-teman ada yang sama siapa? Mbak Rani atau Mbak Lucy ya kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Betul, Pak.
Iya Pak, Betul. Mbak Rani. Oh, dengan Mbak Rani ya. Nanti teman-teman yang nanti dengan kelas GC Mbak Rani nanti dengan Mbak Rani, kalau yang dengan saya nanti dengan saya ya. Jadi itu pembelajaran kita terkait dengan data preparation ya, dan apa sih gunanya data preparation tadi itu saya kasih contohnya itu adalah nanti tujuannya untuk mengukur nilai keterhubungan yang nanti itu diukur berdasarkan antar variabelnya. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran ya di Leeds ya. Dan juga, oh ya, Muhammad Azimul Fikri, silakan. Permisi Pak, ini ada beberapa saya dan teman saya yang nggak bisa absen Pak di listnya Pak. Nggak ada nggak ada tanda submit attendance. Oh, nggak ada attendance ya. Coba nanti saya buka ya, nanti saya coba perpanjang sampai pukul 4 lah, mudah-mudahan bisa ya. Baik Pak. Oke, ada lagi, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekian untuk perkuliahan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena ini kita pertemuan kelas besar terakhir buat teman-teman. Saya mohon maaf kalau dalam pengajaran ini mungkin saya ada yang salah ya. Minggu depan kita akan kembali lagi di kelas kecil masing-masing, dan nanti kalau teman-teman yang mengajar di apa belajar di kelas kecil nanti teman-teman akan ada di laboratorium multimedia. Baik, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, saya ucapkan selamat Paskah buat teman-teman Kristiani yang merayakan, dan juga mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman semuanya, dan juga Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat sore dan sehat selalu buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm.